Shalom shalom sahabat JTH Ministry, apa kabar? Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Anda semuanya. Ada sesuatu yang ingin saya sharingkan kepada Anda hari ini. Di dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami ada satu rasa suka, ada rasa bahagia, ada rasa bersyukur karena kita mendapatkan sesuatu, tetapi ada juga rasa kehilangan. Tetapi saya mau mengajak kita sekarang merenungkan satu hal. Bagaimana kita mensyukuri sebuah kehilangan. Bagaimana yang namanya kehilangan itu pastinya kita akan merasa kecewa, kita akan merasa kesal, kita akan merasa bagaimana begitu. Tapi satu hal, ada yang kita harus merasa bersyukur ketika kita kehilangan. Apakah itu? Mari kita simak apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Oke. Sebagai orang percaya kita seringkali dan memang diwajibkan untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dengan cara apa? Itu tentu saja dengan cara kita semakin dekat membangun hubungan itu dengan kita berdoa. Di dalam Kolose 4 ayat yang kedua itu disebutkan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Oke, sebagai orang percaya kita selalu berdoa karena kita membangun hubungan kita kepada Tuhan. Dan satu lagi, ketika kita berdoa kita selalu mengharapkan segala sesuatu yang kita inginkan itu kita ucapkan di dalam doa itu, ya. Kita terus bertekun di dalam doa, kita terus meminta pada hari ke hari. Misalkan kita menginginkan sesuatu, anggap aja lah kita menginginkan kenaikan jabatan, kita menginginkan kita mendapatkan mobil, kita menginginkan ada sesuatu, karena masing-masing punya keinginan masing-masing. Dan ingat bahwa kuasa kita sendiri itu tidak mungkin akan menghasilkan itu. Karena di dalam hidup kita bagaimanapun juga kita bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Sang Pemberi kehidupan itu. Ya, kita bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bernafas hari ini, kita bisa mendapatkan berkat hari ini, kita bisa memperoleh kesehatan hari ini. Semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Itu sudah pasti. Dan pada saat kita menginginkan sesuatu, selain kita sendiri yang akan melakukan itu, kita sendiri yang akan berusaha, tetapi doa itu penting. Karena di dalam doa itu ada kuasa. Doa punya kekuatan. Doa adalah tempat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dengan doa itu kita memperoleh kekuatan. Namun seringkali kita memaksakan kehendak kita. Seringkali kita berdoa sudah bersungguh-sungguh menurut kita. Kita berdoa sudah berulang-ulang. Kita berdoa sudah cukup lama. Tetapi apa yang kita minta itu belum Tuhan berikan. Apa yang kita minta dalam doa kita itu Tuhan belum kabulkan. Kita berdoa terus, tetapi seolah-olah doa itu hanya sampai ke langit-langit kamar kita. Doa itu hanya sampai, nggak sampai ke langit gitu, nggak sampai tidak didengar oleh Tuhan. Padahal tidak seperti itu, saudara-saudaraku. Pada saat kita berdoa, dengan kita sungguh-sungguh, sebetulnya Tuhan, bagi orang yang percaya, Tuhan sudah mendengar. Dan kalau kita imani itu, apa yang kita doakan sebetulnya kita sudah mendapatkan. Tapi balik lagi, tadi saya berbicara bahwa bagaimana kita mensyukuri satu kehilangan. Apa kaitannya dengan doa? Ya kan? Apa kaitannya dengan doa? Bagaimana kita mensyukuri sebagai satu kehilangan? Saya akan sampaikan kepada Anda bahwa ketika firman berkata bertekunlah dalam doa, bertekunlah dalam berdoa, itu bukan satu hal yang akhirnya membuat kita untuk apa aku bertekun sudah sekian lama aku berdoa, tetapi aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku sudah sekian lama berdoa, tetapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab doaku. Aku sudah berdoa, tetapi Tuhan sepertinya mengabaikan aku. No,
orang yang percaya selalu juga mengimani bahwa apa yang didoakannya itu pasti terjadi. Ya, apa yang membuat kita kehilangan dan kita syukuri pada saat kita berdoa. Oke, mari kita lihat. Pada saat berdoa, pada saat kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, ada hal yang terhilang dari kita. Pada saat kita benar-benar bersungguh-sungguh, ya kan, ada yang terhilang dari kita. Apa itu yang terhilang? Yang terhilang adalah kekhawatiran, kecemasan, kemudian juga ada kebencian, kekecewaan, kesombongan diri, ya, ego kita, emosi kita, itu terhilang. Coba Anda bayangkan ketika Anda dalam keadaan duka, ketika Anda dalam keadaan sedih, ketika Anda dalam menghadapi percobaan seperti kondisi sekarang ini, pekerjaan hilang, ya kan? Atau kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Pada saat kita melakukan doa, pada saat kita berdoa, kecemasan itu akan hilang. Ya, kecemasan itu akan hilang. Kekhawatiran itu akan hilang. Ya, ego kita juga akan hilang. Kenapa? Karena pada saat itu kita memasrahkan diri kita. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Ya, dan yang kita dapatkan itu, kita dapatkan kekuatan, kita dapatkan penghiburan, kita dapatkan pengharapan, dan kita dapatkan keyakinan bahwa apa yang kita doakan itu pasti akan terjadi. Kita imani saja. Dan ingat, orang benar hidup karena iman. Nah, iman itu yang harus kita jaga. Iman itu yang harus selalu ada di dalam diri kita. Dan percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita itu sesuai dengan doa yang kita minta. Oke? Itulah kehilangan yang harus kita syukuri. Artinya bahwa ketika kecemasan, kekhawatiran, kedukaan, segala hal yang negatif terhilang dari kita pada saat kita bertekun dalam berdoa, maka itu harus kita syukuri. Karena pada saat yang bersamaan Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kelepasan. Dan dengan itu iman kita juga akan semakin kuat. Maka sahabat-sahabatku, teruslah berharap, bertekunlah dalam berdoa, dan mintalah segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Maka percaya bahwa ketika kita kehilangan semua yang negatif dalam diri kita pada saat kita berdoa, hal yang terbaik, hal yang positif itu yang akan mendatangin kita. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Maka teruslah berdoa, bertekunlah, dan percaya bahwa Tuhan pasti akan kabulkan doa dan keinginan kita. Terima kasih. Ini sharing kita hari ini. Bahwa sekali lagi, ketika kita berdoa, kekuatan yang kita dapatkan, segala hal yang negatif terhilang. Dan itu akan menjadikan sesuatu yang baik bagi diri kita. Bertekunlah dan jangan lupa selalu untuk berdoa. Terima kasih. Selamat berlibur, selamat beraktivitas, selamat melakukan segala sesuatu. Dan bawa hari ini dalam perkenanan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Shalom.